Shalom sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Jonas, Ya Pak, ingat ini bulan November, ekonomi nanti bergerak, Jonas. Karena dana siluman yang tidak dilaporkan pajak beredar di mana-mana. ya Pak. Dan ingat pesan saya harus nabung untuk persiapan resesi ekonomi di 2025. Ya, Tapi 2025 parah atau berat Pak Daud? Aman aja. aman. Karena Tuhan. kita sudah biasa menderita. Dan yang kedua, kita sudah didukung oleh alamnya, ada laut yang luas, tanah yang subur. Jadi aman-aman aja. Amin. Amin. Ya, Pak. Amin. Gimana perkembangan sekarang Jonas di masyarakat? Untuk ekonomi ya masih oke lah Pak. Maksudnya ya tidak terlalu terpuruk banget ya. Kan saya beritahu Jawa Tengah aman-aman aja. Ya. Berat itu hanya Jakarta. Tidak terlalu berdampak untuk kota-kota yang kecil Pak ya. Karena yang tinggal di Jakarta terlalu banyak keinginan, Jonas. Apa Jonas? Terlalu banyak keinginan. Kalau di desa kan hanya lihat kebun dan sapi. Jadi pikirannya tidak terlalu berat-berat. Ya. Hiburannya lihat hasil panen. Sebenarnya mancing Pak. Tenang aja. Jadi yang berat itu di 2025. Ya. Tapi tenang aja, tetap aman-aman aja. Gimana Jonas? Iyo. Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan Pak ya. Tidak perlu. Gimana Jonas? Ya setuju Pak. Aman-aman aja. Ya, Jelas Pak. Jonas? Jelas Kita Pak semua Daud. apa Jonas? Aman-aman saja. Tidak usah khawatir berlebihan. Nah, tenang aja Jonas. Ekonomi semua baik-baik saja. Shalom sahabat. Senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Hari ini kita akan membahas satu topik, yakni dampak resesi bagi sebuah negara dan bagaimana solusinya. Mari kita mulai. Resesi ekonomi dapat memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian sebuah negara. Mari kita jelajahi faktor penyebabnya, dampaknya, serta solusi dan harapan untuk pulih.
Faktor penyebab. 1. Perubahan permintaan. Penurunan permintaan dari konsumen dan bisnis memicu resesi ekonomi. Penurunan permintaan dari konsumen. 2. Investasi yang menurun. Ketidakpastian ekonomi dapat menyebabkan berkurangnya investasi bisnis dan penurunan pertumbuhan. Investasi menurun. 3. Krisis keuangan. Kejatuhan bank dan krisis keuangan dapat memicu resesi yang luas. 4. Ketidakseimbangan perdagangan. Defisit perdagangan yang berkelanjutan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Inilah 4 faktor penyebab resesi. Pertama, perubahan permintaan. Kedua, investasi yang menurun. Ketiga, krisis keuangan. Yang keempat, ketidakseimbangan perdagangan. Dampak resesi terhadap perekonomian negara. Pertama, pengangguran meningkat. Resesi dapat menyebabkan penurunan lapangan pekerjaan dan meningkatnya tingkat pengangguran. 2. Penurunan produksi. Perekonomian negara dapat mengalami penurunan produksi di sektor industri dan jasa. Ketiga, pengurangan pendapatan. Resesi bisa mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat akibat pembatasan pengeluaran dan investasi yang menurun. Keempat, turunnya harga aset. Nilai properti dan aset lainnya cenderung turun di tengah resesi ekonomi. Inilah 4 dampak resesi terhadap perekonomian negara. Pengangguran meningkat, penurunan produksi, pengurangan pendapatan, dan juga turunnya harga aset. Dan berikut solusi untuk melawan dampak resesi. Yang pertama adalah peningkatan belanja publik. Pemerintah dapat meningkatkan belanja publik untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. 2. Stimulus fiskal. Melalui stimulus fiskal, pemerintah dapat memberi intensif dan subsidi kepada sektor-sektor kunci. Ketiga, promosi investasi. Memperbaiki iklim investasi melalui insentif pajak dan pengaturan yang jelas untuk menarik investor. Inilah solusi yang ditawarkan agar kita tetap kuat di dalam masa resesi. Peningkatan belanja publik, stimulus fiskal, promosi investasi. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi resesi. Kebijakan moneter. Bank sentral dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk menstabilkan perekonomian. Kedua, kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal sebagai pengeluaran publik dan perubahan pajak untuk mengatasi resesi. Ketiga, paket stimulasi ekonomi. Pemerintah dapat memberikan paket stimulasi ekonomi untuk mendukung pertumbuhan dan merangsang kegiatan ekonomi. Peran masyarakat dalam mengatasi resesi. 1. Menjaga kestabilan ekonomi. Masyarakat perlu mengelola keuangan dengan bijak dan mengurangi utang yang tidak perlu. Evangelis Daud Tony sering mengingatkan kita agar jangan utang bank. Apalagi nanti di resesi, bunga bank kemudian akan bisa naik yang dirugikan kita sendiri yang akan rugi. 2. Mendorong konsumsi lokal. Kita harus mengonsumsi barang kita sendiri, barang lokal. Dukung perekonomian lokal dengan memprioritaskan pembelian produk dan jasa dari pelaku usaha lokal. Mari kita cintai produk-produk lokal. 3. Menumbuhkan wirausaha. Masyarakat dapat mengembangkan kreativitas dan membuka usaha baru untuk mengatasi resesi. Menumbuhkan wirausaha, buka usaha dan kreativitasnya terbuka sehingga mengatasi resesi di bangsa kita. Harapan untuk pulih dari resesi. 1. Pemulihan ekonomi.
Diharapkan bahwa dengan langkah-langkah yang tepat, perekonomian akan pulih dan mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Tentunya kita inginkan pemulihan ekonomi segera dan cepat terjadi. 2. Inovasi dan adaptasi. Resesi sering memicu inovasi dan perubahan yang dapat menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi. Mari kita inovasi dan adaptasi. 3. Kerjasama global. Kerjasama internasional dapat membantu negara-negara saling mendukung dalam mengatasi resesi global. Inilah harapan untuk pemulihan dari resesi, pemulihan ekonomi, inovasi dan adaptasi, kerjasama global. Inilah tadi dampak resesi bagi sebuah negara dan solusinya untuk mengatasi resesi. Mari sahabat, kita simpan, kita aplikasikan pelajaran ini sehingga kita di dalam masa resesi pun kita kuat dan tetap hidup meskipun resesi menimpa bangsa kita. Evangelis Daud Tony sering mengingatkan agar kita mengelola tanah yang ada pada kita, dan kalau ada uang, beli tanah, beli emas, dan beli dolar untuk menghadapi resesi yang akan terjadi di depan ini. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi ini. Catatlah semua itu, lalu kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Apabila ada komentar, saran dan kritikan, silakan tinggalkan di bawah video ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.